Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kopi Coding pada tutorial pembuatan sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berbasis web menggunakan metode SAW. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk menu data mahasiswa ya. Nah sekarang kita fokus ke berikutnya yaitu ke menu pendaftaran. Oke, kita langsung saja. Pertama yang harus kita atur sama seperti kemarin sebenarnya. Nah, teman-teman harus ke menunya dulu ya, ke halaman indeks, kemudian mengarah ke menu. Nah, ini ya berarti ya. Ini, nah, sama seperti kemarin kita atur dulu page-nya. Ini berarti contoh saya buat nama page-nya ini pendaftaran. Nah, berarti seterusnya nanti untuk pemanggilan page pendaftaran ya, atau yang lainnya juga boleh silakan, tapi silakan nanti menyesuaikan sendiri dari masing-masing. Kalau punya saya contoh pendaftaran. Ya, seperti itu. Jika sudah, nah kita mengarah ke pengaturan menunya. Nah, ini kemarin kan sudah ada nih. Nah, ini kan satu proyek. Nah, nanti kan ke depannya juga hampir sama. Nah, ini saya copy aja caranya. Saya copy ya, dari sini sampai sini saya copy. Saya taruh bawah. Oke, nah ini saya enggak ya, sini sedikit. Oke, ya ini saya copy. Nah ini saya atur pendaftaran dulu. Nanti kalau page-nya kosong maka kita arahkan ke halaman tampil pendaftarannya. Nah ini belum kita buat. Nah ini kita buat dulu. Tampil underscore pendaftaran .php contoh. Oke, ini ya. Ini pendaftaran. Sementara saya tulis dulu seperti ini. Nanti untuk ngecek dulu. Nah, ini tampil kita rubah dulu, jangan lupa. Oke, seperti ini ya. Tampil underscore pendaftaran. Oke, kita coba dulu. Saya refresh. Saya klik pendaftaran. Oke ya. Ini teman-teman dia bisa mengarah ke menunya, ke halamannya maksud saya. Oke, nah sekarang kita isi dulu. Nah untuk prosesnya sebenarnya teman-teman ikut prosesnya kemarin bisa sama saja. Nah kalau saya di sini saya biasanya kalau sudah membuat yang kemarin tinggal copy aja. Nah ini teman-teman tinggal buka halaman tampil mahasiswa, toh alurnya sama, nanti tinggal teman-teman ganti aja untuk mempercepat ya. Jadi teman-teman buka yang halaman tampil mahasiswa ini, copy aja semua. Ya, copy semua, tuh. Copy semua, tinggal teman-teman paste di halaman tampil pendaftaran sini. Nah, tinggal diganti deh, ini kan pendaftaran. Nah, tinggal isinya mau apa? Nah, kita cek dulu ya pendaftaran itu apa tuh isinya. Pendaftaran itu tanggal daftar, NIM, nama, pendapatan. Oke. Rankingan. Oke. Oh, di sini kurang satu hal menurut saya. Ini dia yang kurang. Tanggal daftar, ID daftar. Oh ya, maaf ini saya revisi sedikit. Ya, nanti bisa teman-teman atur di itu ya, di tabelnya atau diulang untuk diimport. Nah ini kurang satu hal harusnya. Saya insert dulu ya di sini ya. Tahun tahun. Nah. Tahun itu 4. Rankingan tidak ada tahun ya. Oke. Ya, di pendaftaran ini teman-teman coba tambahkan tahun. Ini tahun ini apa toh? Tahun pendaftarannya. Jadi kan mungkin beasiswa ini kan setiap tahun kan, beasiswa setiap tahun. Nanti kan ada yang daftar kan. Oh, tahun-tahun ini atau mau dibuat per apa? Karena ini nanti tujuannya waktu di perankingan biar lebih mudah aja per apa. Karena kalau tidak nanti perankingannya akan semua kan jadinya nanti rancu ya. Kalau tidak dibuat ada pernya, per periodenya ya, contoh per semester
bisa, ya per semester bisa, per tahun bisa. Nah, tinggal kebutuhan sebenarnya. Kalau saya di sini saya buat per tahun. Jadi per tahun nanti ada ada pemilihan untuk pendaftaran beasiswa contohnya. Nah, ini tambahkan ya. Ini saya tambahkan sebelum NIM. Silakan ditambahkan sendiri, bisa lewat GUI-nya masing-masing. Atau nanti tetap saya update ya, di backupnya. Nanti tinggal teman-teman update ulang ya, diimport ulang. Ya, di sini variabel 4. Oke. Daftar, tanggal dia daftar, tahun dia daftar, NIM, oke, pendapatan ortu, IPK, jumlah saudara, oke. Nah, informasinya tentu ini ya, kurang lebih ini, cuma mungkin kayak ID daftar ini nanti tidak akan saya tampilkan ID daftar karena nanti saya ubah jadi nomor otomatis aja. Kemudian kalau tanggal daftar boleh ya, tanggal dia daftar. Jadi mungkin hanya ini tanggal, tahun, NIM, pendapatan ortu, IPK, sama jumlah saudara. Nah, di sini yang tidak ada berikutnya adalah nama mahasiswanya. Nah, perlu teman-teman pahami. Ini karena setelah adanya normalisasi, jelas di sini saya tidak bisa menampilkan nama ya. Kalau saya biasanya karena ini melalui proses normalisasi, nama itu kan adanya di data master ini ya, di mahasiswa. Nah, nama kan ada di sini, nama, alamat, telepon. Nah, jelas di sini tidak boleh karena sama aja mengulang data. Ya, walaupun beberapa ada yang modelnya bisa ditambahkan di sini ada nama dan lain-lain. Kalau saya tidak, biasanya saya tidak tampilkan untuk informasinya ini. Ya, saya hanya ngambil NIM-nya aja karena proses normalisasi. Nanti teman-teman bisa belajar lagi di normalisasi, di tahapan normalisasi ya, di YouTube banyak. Oke. Nah, terus gimana kalau saya nanti mau menampilkan namanya? Nah, nanti ada beberapa teknik. Ya, ada beberapa teknik. Ya. Sini mungkin contoh saya hanya mau nampilin, jadi saya kasih nomor. Terus tanggal ya tadi ya. Jelas tidak semua ya teman-teman, jelas tidak semua karena tabelnya jelas tidak akan mungkin bisa cukup. Nah, ini tahun dia daftar, tahun pendaftaran ya, tahun beasiswanya maksudnya. Nanti mungkin NIM. Nah, saya nanti paling ngambil nama aja di sini. Saya mau informasinya ada nama. Oke, sama 3 itu ya. Nanti kita coba lihat dulu apakah dia muat ya. Pendapatan IPK ya. Pendapatan IPK, jumlah, terlalu panjang ya, jumlah saudara. Oke, gini aja. Ini kalau menurut saya terlalu banyak sih nanti. Boleh tapi nggak apa-apa. Nah, begini dulu. Nah, terus, di sini ya, nomor, tanggal, tahun, NIM, nama, pendapatan ortu, IPK, jumlah saudara. Nah, perlu teman-teman ingat baik-baik, di sini ada satu field nama yang tidak ada di tabel pendaftaran karena proses normalisasi saya tidak masukkan di situ. Nah, terus gimana? Nah, tekniknya adalah nanti tabelnya kita gabung. Ya, ada beberapa teknik sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan view. Kalau saya kadang-kadang menggunakan view untuk mempercepat, atau bisa juga menggunakan SQL ya. Teman-teman bisa masuk ke Witri School di SQL menggunakan SQL inner join. Nih, yang menggunakan fungsi selectnya nanti kita gabung tabelnya dari tabel pertama, kita gabung dengan tabel kedua. Jadi nanti datanya ada yang jadi satu. Nah, contoh ini tabel pertama tabel mahasiswa, tabel kedua ini tabel pendaftaran. Ya, contoh seperti itu. Atau 3 juga bisa nanti, kadang-kadang seperti itu ya. Dengan teknik inner join atau teman-teman bisa juga pakai view. Nah, di sini nanti saya contohkan menggunakan inner join ya, biar murni fungsi SQL-nya ini. Oke. Jadi di sini select ya. Kalau di sini kan select nama-nama kolomnya. Oke. Nama-nama kolomnya itu nanti biasanya harus disebutkan dari tabel apa dulu. Oke, berarti di sini tanggal itu dari pendaftaran. Di pendaftaran titik TGL daftar. Saya cek dulu ya, TGL daftar.
koma pendaftaran titik tahun, koma pendaftaran titik NIM, ingat NIM-nya yang di pendaftaran, koma. Nah, nama jelas tidak ada di tabel pendaftaran, ya tidak ada, maka saya ngambilnya dari tabel mahasiswa, ya. Maka saya tulis di sini bukan pendaftaran tapi dari tabel mahasiswa saya mengambil nama. Saya cek dulu, nama underscore mahasiswa, oke. Nama underscore mahasiswa, koma pendapatan IPK jumlah saudara dari pendaftaran. Pendaftaran titik pendapatan underscore auto, oke. Pendaftaran underscore auto, koma pendaftaran titik IPK, ya, koma pendaftaran titik jumlah saudara. Cek dulu. Oh, JML saudara. Oke. Ya. Oke, ini saya enter aja. Ya, cukup ya. Terakhir saya ulang, perhatikan. Jadi saya mau select dari tabel pendaftaran, tanggal daftar, kemudian pendaftaran tahun. Oh, ini sekalian aja. ID-nya, sorry. Walaupun nanti tidak saya tampilkan ya, titik ID daftar. Takutnya nanti dipakai, karena dipakai di bawah nanti, diedit. Jadi daftar, tanggal. Oke, pendaftaran tahun, pendaftaran NIM, mahasiswa nama, mahasiswa pendaftaran. Oke, pendaftaran ortu, pendapatan ortu. Ya, cek lagi ya, pelan-pelan aja. Oke, sampai jumlah saudara. Oke, saya enter ke bawah. Ya, from. Ya, ini ya, from tabel pertama, inner join tabel kedua. Ini ya. Oke. Jadi from tabel pertama mahasiswa, berarti inner join ya dihubungkan dengan tabel pendaftaran tentu saja. On, nah on ini adalah apa yang membuat mereka saling terhubung, ya. Apa yang membuat mereka saling terhubung? Jelas di sini NIM, ya, karena di sini NIM sama NIM ini, ya, dia terhubungnya dari NIM dan NIM. Pada NIM di tabel mahasiswa dia sebagai primary key, di sini dia sebagai foreign key. Nah, terhubungnya di NIM. On mahasiswa titik NIM sama dengan pendaftaran titik NIM. Order by diurutin berdasarkan apa ya? Tadi daftar aja. Berarti dari yang paling baru ya, descending ya. Saya urutin dari yang paling baru. Oke. Ini ya teman-teman, contoh. Jadi ini saya pelan-pelan. Ya, proses ya teman-teman, karena saya di sini memberikannya memang dari nol. Untuk SQL-nya tidak langsung jadi ya, karena saya maunya teman-teman paham prosesnya ya, bukan langsung hasilnya, maksud saya seperti ini ya. Nah di sini tinggal, di sini nanti saya pakai nomor. Nah nomor ini saya tidak pakai edit daftaran ini karena kadang-kadang edit daftar itu ada yang dihapus ya, terhapus, kadang-kadang dia tidak jadi urut. Maka di sini saya nanti menggunakan variabel aja. Saya pakai variabel i dari 1 ya. Nah, gini. Ya, teman-teman, tambahkan di sini. Nah, terus nanti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 7 ya. 1 2 3 sama yang pendaftaran berarti 8. Oke. Sama
01 23 45 678. Oke, 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, di sini karena nomor urut, nah, saya ambil dari variabelnya tadi ini. Variabel i saya plus. Nah, ini berarti TGL daftar. Ini ada tahun. Ini ada NIM. Ini ada nama underscore mahasiswa. Oke. Ada pendapatan underscore ortu. Oke. IPK. Oke. JML underscore saudara. Oke. Ini pendaftaran ya, berarti ya, pendaftaran. Ini tombol edit ya, sekalian aja ya tombol edit. Actionnya nanti update. Nah, ininya berdasarkan bukan NIM tapi ID daftar. Ya, ID daftar atau ID gitu aja. Ini aja. Nah, ininya ID daftar. Sama, ini untuk tombol hapus. Page-nya pendaftaran, actionnya hapus, ini ID daftar. Oh, sorry. Oke. Oh, jangan lupa yang ini, yang atas ya, yang atas sekalian, pendaftaran, biar nanti tidak bolak-balik. Action tambah, oke ya, cukup ya. Seperti ini. Ya, mungkin yang paling panjang yang select-nya ini ya. Nih. Silakan nanti kalau mau dicek sambil belajar ya teman-teman. Nah, saya coba dulu. Semoga tidak error. Oke. Ya, nah kadang-kadang dia terlalu panjang seperti ini. Nah, nanti kita harus atur lagi ininya. Oh, ininya juga. Mungkin ini saya atur dulu 80. Tanggal itu 80 cukup ya. Tahun ini kecil aja. Ini 100. Pendapatan ini 100 saja. 100 saja lah. Nama mungkin 200. Oke, save ya. Terus silakan nanti diatur sendiri seberapanya. Oke. Ya teman-teman. Nah, mungkin untuk ngecek saya isi dulu sembarang. Kemarin itu data mahasiswanya yang ada 111. Oke. Sama seperti kemarin pendaftaran. Dulu saya. Nanti di daftarnya otomatis ya dia. Tanggalnya saya isi sembarang dulu. Pilih aja di sini ya. Kalau tanggal dia sudah ada langsung kalendernya. Kalau di Navigate tahunnya 2023 contoh. NIM-nya 11111. Cek dulu ya, harusnya ada satu. Nah, ini ya. Jangan sampai datanya tidak ada pendapatan. Waktu contoh 2 3 4 5 6. PK 3 contoh, jumlah saudara 2. Save. Nah, saya save, dia ID daftarnya akan otomatis karena kemarin kita atur otomatis ya kemarin. Setelah saya refresh. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Lihat. Dia akan terhubung sendiri otomatis. Nah, ini tinggal dirapiin aja. Silakan nanti dirapikan gimana biar enak dilihat. Ya, atau ada mungkin beberapa hal yang mungkin bisa tidak ditampilkan, tidak masalah. Toh nanti waktu diklik kan bisa lihat isi datanya. Ini kan hanya untuk menampilkannya kan. Nah, gini. Nomornya terlalu panjang ya. 50 aja deh. Oke. Namanya saya panjangin. Tuh. Ya, tahunnya itu bisa diperkecil. Oke.
ya, teman-teman, contoh untuk menampilkan data pendaftaran ya. Jadi ini konsepnya konsep dengan dua tabel. Jadi saya menampilkan data dari sebuah tabel, di tabel ini berdasarkan dua buah tabel yang saya gabung ya, karena adanya efek normalisasi ya. Pada poin pendaftaran ini saya tidak menambahkan nama, lihat, saya tidak menambahkan nama ya. Tidak menambahkan nama karena normalisasi tadi, maka saya harus menggabungnya lewat coding atau bisa juga lewat view ini. Nah, nanti mungkin berikutnya saya contohkan melalui view. Ya, kalau melalui view lebih enak ya, tinggal dipilih aja mana yang mau ditampilkan. Oke teman-teman, ini untuk tutorial pembuatan halaman untuk pendaftaran. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.